Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mencari identitasnya setelah kematian sang ibu. Suatu hari seorang pemuda melakukan perjalanan ke kota besar untuk menemui ayah kandungnya. Cerita diawali dengan menampilkan wanita bernama Malva sedang melakukan yoga bersama temannya yang bernama Isabella. Saat itu, pacar Malva yang bernama Oscar terlihat memperhatikan mereka dari lantai 2 rumahnya. Oscar diketahui sebagai salah satu konglomerat di negara ini, yang sumber utama cuannya berasal dari trading saham di pasar modal. Oscar lebih berfokus pada trading mata uang kripto, sedangkan Malva diketahui sebagai seorang jurnalis untuk sebuah blog digital. Di saat yang bersamaan terlihat sosok pemuda yang nanti akan diketahui yang bernama Franco sedang dalam perjalanan menaiki bis. Kita kembali lagi ke Malva yang saat itu mendatangi rumah Isabella karena Isabella akan pergi dari kota ini. Dia menitipkan kunci rumahnya kepada Malva dan mengizinkan Malva menempati rumahnya seperti rumah sendiri. Setelah itu Sin akan memperlihatkan Oscar yang sedang berdiskusi dengan temannya yang bernama Hugo. Mereka ini berhasil mendapatkan cuan dari trading kripto. Hugo merasa sangat kagum dengan kemampuan Oscar yang sangat piawai dalam membaca algoritma pergerakan saham mata uang digital tersebut, sehingga dia bisa menjadi sultan seperti sekarang. Sebagai seorang trader sejati, Oscar memang memiliki sebuah ruangan khusus yang digunakan untuk membantu pergerakan pasar saham selama 24 jam. Singkat cerita, Franco tadi terlihat sudah sampai di bandara kota Oscar dan Malva ini berdomisili. Usut punya usut, Franco ternyata adalah anak kandung Oscar yang sudah berusia 12 tahun, tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sekarang Franco ini ingin mengenal ayahnya lebih dekat, yang sudah sering dia lihat melalui layar televisi. Malva tidak sengaja bertemu dengan Franco saat dia berada di pos security. Setelah mengetahui dia anak Oscar, Malva pun langsung mengajaknya ke rumah ini. Sesampainya di rumah, Malva ini bertanya apa pekerjaan Franco. Franco pun menjawab dia adalah seorang fotografer dan sering mengupload karyanya di Instagram. Malva di sini meminta nama Instagram Franco untuk melihat hasil jepretannya. Setelah melihat beberapa foto, dia ini merasa kagum dengan kemampuan memotret Franco tersebut. Malva sendiri sebenarnya tidak menyangka Oscar memiliki seorang putra. Yang paling membuat Malva kagum, Franco mewarisi ketampanan ayahnya. Tak lama kemudian, Oscar akhirnya pulang yang ternyata tidak mengenali anaknya sendiri. Dia pun bertanya apakah pemuda ini adalah saudara Malva. Oscar nampak canggung dengan kunjungan mendadak sang putra, karena Franco memang tidak mengabarinya. Oscar di sini malah merasa tidak nyaman saat Malva meninggalkan mereka berdua yang pergi ganti baju renang. Selesai basa-basi beberapa kalimat, Oscar menyusul Malva ke kamarnya. Oscar bertanya kenapa Malva membawa Franco ke sini. Malva menjawab dia bertemu Franco di pos security. Karena security memberitahu Franco adalah anak Oscar, makanya dia mengajak Franco ke sini. Malva meminta Oscar tidak perlu khawatir karena dia tidak mempermasalahkan masa lalunya. Setelah itu Malva pun meninggalkan Oscar pergi berenang. Franco yang masih terlihat canggung hanya bisa memperhatikan aktivitas mereka. Meski Oscar adalah ayahnya, tapi mereka seperti orang asing karena tidak saling mengenal. Saat makan malam, Oscar mulai bertanya tentang kehidupan Franco. Dia diketahui juga pernah bekerja di sebuah restoran sebagai seorang pramusaji. Oscar kembali bertanya, apakah Franco sudah tamat SMA? Franco di sini menjawab dia baru saja lulus tahun lalu. Oscar kembali bertanya apa rencana Franco untuk masa depannya. Franco menjawab dia masih bingung ingin berkarir di bidang apa. Oscar ternyata curiga Franco tiba-tiba mendatanginya karena tahu sekarang dia sudah kaya. Jadi Oscar curiga Franco menginginkan uangnya saja. Dia kemudian bertanya bagaimana Franco bisa menemukannya. Franco menjawab Oscar adalah orang terkenal yang sudah sering muncul di televisi. Jadi cukup mudah bagi dia untuk menemukan Oscar melalui internet. Malva yang menyadari Oscar tidak menyukai Franco mengalihkan pembicaraan dengan bertanya bagaimana kabar ibunya sekarang. Franco menjawab ibunya sudah pulang ke akhirat 2 bulan yang lalu. Malva yang nampak lebih pengertian kepada anak tirinya menyuruh Franco untuk bersantai di sofa ruang tamu sambil menikmati es krim karena dia pasti kelelahan akibat perjalanan. Setelah Franco ketiduran, Oscar pun malah mengajak Malva untuk berkebun seperti biasanya. Malva di sini jelas menolak karena ada Franco meski sudah tertidur, sehingga dia memutuskan untuk pulang saja. Hal tersebut makin membuat Oscar tidak menyukai kehadiran Franco. Dia merasa Franco hanya mengganggu ketenangannya saja. Namun pada akhirnya nurani seorang bapak tidak bisa berbohong. Sempat ingin membiarkan Franco tidur kedinginan di ruang tamu, Oscar akhirnya menyuruh Franco pindah ke kamarnya.
Keesokan harinya sebelum berangkat bekerja, Oscar bertanya apa kegiatan Franco hari ini. Franco menjawab dia mungkin akan bersantai di rumah saja. Oscar kembali bertanya dengan nada yang sedikit menyinggung, apakah Franco membutuhkan uangnya. Franco pun langsung menolak uang yang diberikan oleh Oscar, sembari berkata dia datang ke sini karena ingin mengenal Oscar secara personal. Itu saja, tidak lebih, kata Franco. Franco yang masih baru di rumah mengambil semua peralatan mandi yang ada di kamar Oscar. Setelah itu Franco menghubungi temannya untuk memberitahu dia sudah sampai di rumah ayahnya. Franco di sini tidak menyangka ayahnya sangat kaya dan memiliki pacar yang masih muda. Saat si teman bertanya apa nama Instagram ibu tirinya itu, Franco tidak mau memberitahunya. Setelah itu Franco pun berniat menonton televisi untuk bersantai. Penasaran dengan kewalahan lain rumah ayahnya, Franco mulai menyisir beberapa ruangan rumah ini. Dia menemukan ruangan pakaian milik Oscar dan menemukan sebuah tas berisi segepok uang yang membuat Franco kaget. Namun Franco tidak mengambil sepeser pun uang tersebut karena tujuan utama dia datang ke sini murni ingin mengenal Oscar. Sementara Oscar sendiri saat itu curhat kepada Hugo kalau dia masih bingung dan tidak percaya dengan kemunculan Franco yang berada. Kembali ke Franco yang masih mencoba semua fasilitas rumah mewah ini, di mana saat itu dia sedang merendam di jacuzzi sambil menelpon temannya yang kita panggil saja Samsul. Karena saat itu Samsul terus bertanya mengenai Malva, maka Franco pun memberitahu Instagramnya. Tak lama datang Hago yang pura-pura mencari Oscar. Padahal tujuan Hago datang ke sini adalah untuk menyelidiki apakah Franco ini betul anaknya Oscar. Hago di sini melakukan itu atas perintah Oscar sendiri. Hago langsung mengirimkan voice note kepada Oscar sambil berkata dia datang ke rumahnya. Hanya saja dia sedikit bingung karena ada pemuda yang mengaku sebagai anak Oscar. Mendengar hal tersebut, Franco langsung menunjukkan selembar kertas yang membuktikan kalau Oscar adalah ayahnya. Entah apa isi kertas itu, Hago pun langsung percaya dan berencana pergi, serta meminta Franco memberitahu ayahnya dia datang ke sini. Franco pun langsung bertanya apakah Hago memiliki rumput kering karena dia tidak mengenal orang di lingkungan ini yang menjualnya. Hago pun langsung mengajak Franco ke rumahnya karena dia memiliki stok. Mereka pun akhirnya menjadi bestie berkat sama-sama menyukai barang haram tersebut. Saat Hago bertanya apakah Franco sudah bertemu Malva, dia menjawab sudah sempat melihatnya. Hago pun kembali bertanya apakah Franco menyukainya. Franco menjawab dia tidak menyukai Malva. Kenapa kamu tidak menyukainya padahal semua orang menyukai Malva? Tanya Hago. Franco sebenarnya bukan tidak suka dengan kepribadian Malva. Secara personal dia orang yang asik untuk diajak berteman. Hanya saja Franco tidak suka untuk menjalin hubungan dengan ayahnya, yang kemungkinannya Franco melihat Malva terlalu muda untuk menjadi istri Oscar. Selesai teler dan ngobrol tidak jelas, Franco pun akhirnya pulang. No, mi viejo. Inversiones. Di saat yang sama, Malva sedang menelpon dengan Isabella. Dia menceritakan mengenai kehadiran Franco yang mendadak hari ini, di mana sebenarnya juga membuat Malva kaget. Hanya saja dia tidak menyangka Franco sangat tampan seperti ayahnya, tapi versi lebih muda. Saat Isabella bertanya berapa usia Franco sekarang, Malva menjawab sekitar 20 tahunan. Kalau 20 tahun mas sudah dewasa, kata Isabella. Isabella malah menyuruh Malva untuk berkencan dengan Franco saja. Malva pun di sini meminta Isabella tidak bertingkah karena Franco adalah anak Oscar. Malva meminta Franco untuk balik badan karena merasa tidak nyaman. Dia kemudian meminta Franco untuk mengambilkan minum karena Malva masih ingin mengobrol dengan Isabella. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat tengah malam, Franco dibangunkan oleh suara berisik dari kamar ayahnya. Mengira terjadi sesuatu dengan ayahnya, Franco perlahan mengintip ke sana. Namun dia langsung bergegas kembali ke kamarnya setelah melihat Oscar dan Malva sedang berkebun. Franco sekarang justru menjadi tidak fokus dengan teriakan yel-yel mereka tersebut. Pagi itu Oscar lagi-lagi merasa kesal dengan kelakuan Franco yang mengambil semua peralatan mandinya. Setelah Franco bangun, dia langsung menuju kamar Oscar karena mengira ayahnya masih tidur. Namun Oscar sudah berangkat ke kantor sehingga dia tidak sengaja melihat Malva yang masih memakai kostum tandingnya semalam. Franco yang merasa canggung langsung bergegas pergi keluar. Oke. Di siang harinya Franco dan Malva bersantai di pinggir kolam. Malva berkata kepada mereka berdua beruntung karena bisa bersantai di jam seperti ini. Jutaan orang di luar sana sekarang justru sedang sibuk bekerja di pabrik. Franco menjawab dengan nada bercanda, mungkin hanya Malva yang beruntung. Dia sendiri sudah melalui banyak kehidupan yang buruk, apalagi sekarang dia merasa membeku akibat kedinginan. Pindah ke Oscar yang saat itu ternyata sedang pusing karena harga sahamnya terus mengalami penurunan. Hago meminta Oscar untuk segera mempersiapkan diri karena jurnalis pasti akan mencarinya untuk diwawancarai. Tapi Oscar malah menyuruh Hago untuk mengatasi masalah tersebut. Di saat yang sama, Franco kembali menelpon Samsul. Setelah melihat foto-foto di Instagram Malva, Samsul sangat kagum dengan pesonanya. Dia berkata pasti Franco pernah merasa tertarik kepadanya. Franco akhirnya mengakui memang ada momen di mana Malva berhasil membuat hatinya bergetar. Namun Franco menganggap kalau itu hanyalah hal yang biasa saja dan dia juga sadar tidak mungkin menjalin hubungan dengan Malva.
Setelah itu Franco pergi jalan-jalan menyibukkan dirinya sendiri mengambil beberapa foto. Franco yang masih kepikiran dengan ucapan Samsul tadi akhirnya mulai memperhatikan foto Malva. Sekembalinya ke rumah, Franco melihat Oscar yang sedang fokus menatap laptopnya. Franco mencoba meminta waktunya untuk berbicara sesuatu. Tapi Oscar meminta nanti saja karena saat ini dia sedang bekerja dengan muka yang tampak kusut. Hal itu membuat Franco merasa kesal karena Oscar lebih mementingkan pekerjaan dari anaknya sendiri yang sudah tidak bertemu selama 12 tahun. Oscar pun kembali ke kantor dan terlihat menghubungi beberapa rekan bisnisnya. Sementara itu Franco meminta bantuan Malva untuk menjadi model fotonya. Berhubung memang lagi free, Malva bersedia membantu Franco. Setelah Oscar pulang, Malva meminta dia untuk bersikap baik kepada Franco. Dia ingin Oscar bersikap selayaknya seorang ayah yang bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Malva bisa melihat sejauh ini Oscar masih tidak menyukai kehadiran Franco. Di lain tempat, Franco sendiri saat itu terlihat sedang nongkrong bersama Hago. Awalnya, Franco terlihat murung karena merasa masih kesal dengan sikap Oscar tadi. Beruntung, Hago bisa merubah suasana hatinya dengan segelas tua. Sekembalinya ke rumah, Franco mengucapkan terima kasih kepada Oscar yang sudah membiarkannya tinggal di sini. Namun Franco juga ingin diperlakukan selayaknya seorang anak. Dia ingin memahami Oscar dan berharap Oscar juga memahaminya. Namun Oscar enggan membahas hal tersebut dan meminta Franco pergi ke kamarnya. Franco berkata itu bukan kamarnya karena itu adalah kamar tamu. Oscar sendiri tidak pernah memperlakukan Franco selayaknya anak. Dia justru diperlakukan seperti tamu di rumah ayahnya sendiri. Franco di sini sadar Oscar tidak menginginkan kehadirannya karena Oscar takut Franco akan mengambil kekayaannya. Franco yang marah akhirnya pergi keluar, tapi Oscar malah mengunci pintu karena dia tidak ingin diganggu berkebun dengan Malva. Keesokan harinya Malva kembali marah setelah mengetahui Oscar sengaja mengunci pintu agar Franco tidak bisa masuk. Oscar mencoba membujuk Malva dengan cara mengajaknya berkebun. Malva yang mulai kesal langsung berkata, tujuan dia datang ke sini bukan cuma sekedar menjadi pemuas hasratnya Oscar saja. Entah memang lupa atau sengaja mereka meninggalkan rumah ini tanpa membuka pintu untuk Franco. Franco yang tidak bisa masuk akhirnya kembali main ke rumah Hago. Franco akhirnya curhat mengenai masalahnya dengan Oscar tersebut. Franco merasa Oscar tidak menginginkan kehadirannya di sini. Hago yang tahu Franco sedang bersedih menasihatinya agar tidak terlalu dipikirkan karena Oscar sebenarnya orang yang baik. Mungkin saat ini memang dia sedang banyak masalah saja, kata Hago. Siangnya Malva kembali melakukan video call dengan Isabella. Saat itu Isabella menyarankan untuk mencoba jatuh cinta dengan orang lain saja. Mungkin Malva bisa mempertimbangkan Franco sebagai kandidatnya. Malva hanya tertawa mendengar saran temannya itu. Namun kali ini Malva menjadi kepikiran dan mulai menstalking Instagramnya si Franco. Malva kemudian memberitahu Franco dia mengirimkan fotonya ke sebuah kursus fotografi di Buenos Aires. Mereka tertarik untuk merekrut Franco karena terkesan dengan hasil fotonya. Franco sangat berterima kasih dengan bantuan Malva tersebut. Dia kemudian bertanya apakah Malva pernah menjalin hubungan dengan pria yang lebih muda. Malva di sini akhirnya menyadari Franco sebenarnya ingin meminta dia menemaninya ke tempat kursus tersebut. Hago di sini mengajak mereka untuk minum sambil menyantap obat haram yang membuat mereka mulai teler. Tak lama setelah itu Oscar akhirnya pulang dan memperhatikan mereka dari dalam. Malva yang melihatnya langsung menghampiri Oscar. Oscar yang menyadari Malva sebenarnya lebih senang bergaul dengan pria seusianya pun bertanya, kalau seandainya Oscar tidak kaya seperti sekarang, apakah Malva masih mau menjadi pacarnya? Malva menjawab dia mencintai Oscar bukan karena uang, karena Malva sudah kaya dari lahir, jadi uang bukanlah alasan dia menjalin hubungan dengannya. Saat Franco dan Hago asik berendam, Oscar juga sibuk berkebun dengan Malva. Meski begitu, Malva nampaknya mulai tertarik kepada Franco karena saat itu dia justru membayangkan Franco. Malva bahkan mulai berani mengirimkan DM kepada Franco saat mereka sedang makan. Entah apa isi DM tersebut, setelah Oscar berangkat ke kantor, Malva langsung mendatangi kamar Franco untuk berkebun. Sayangnya itu hanya mimpi Franco saja, yang kemungkinannya masih terngiang-ngiang dengan isi DM dari Malva tadi. Franco kemudian curhat kepada Samsul mengenai mimpinya tadi, di mana dia merasa bingung dengan jalan pikirannya sendiri, yang mulai sering memikirkan Malva. Setelah itu Franco mendatangi Malva yang sedang mendengarkan musik. Malva mengajak Franco untuk mendengarkannya yang membuat Franco terbawa suasana hingga nekat memberikan moncong kepada Malva. Franco pun kembali curhat kepada Samsul mengenai kebodohan yang baru saja dia lakukan. Bukannya memberikan solusi, Samsul malah berkata kalau sekarang Franco sudah tertarik kepada Malva. Merasa tidak mendapatkan nasihat yang baik, Franco pun langsung mematikan teleponnya. Oscar sendiri saat itu nampak semakin tertekan melihat pergerakan sahamnya yang terus menurun. Dia kemudian menghubungi Hago untuk segera mengatasi masalah ini. Kita kembali lagi ke Franco yang akhirnya memberanikan diri menemui Malva untuk meminta maaf atas perbuatannya tadi. Malva di sini meminta Franco tidak memikirkannya karena dia sudah tidak marah dan bisa memaklumi perbuatannya tadi.
Franco yang sudah malu tetap tinggal di sini langsung menemui Oscar. Dia memberitahu akan pergi ke Buenos Aires untuk mengikuti kursus fotografi yang disarankan oleh Malva tadi. Sayangnya Oscar tidak mengizinkan Franco untuk pergi ke sana. Dia meminta Franco untuk mulai memperdulikan masa depannya dengan mempelajari bisnis ayahnya. Franco tidak peduli lagi merintis usaha dari nol karena Oscar bisa memberinya hidup yang berkecukupan. Franco terus berusaha meyakinkan Oscar dan meminta dia mendengarkannya. Tapi Oscar harus pergi sekarang juga karena ada pekerjaan lain. Hal itu kembali membuat Franco kesal karena Oscar tidak pernah memperdulikannya. Malva yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka nampak kasihan kepada Franco. Dia mencoba memberikan secuil nasihat kepada Oscar. Malva pun berkata Oscar mungkin sudah menjadi salah satu simbol kesuksesan di masa sekarang. Oscar juga sering memberikan seminar mengenai rahasia kesuksesan bisnisnya. Tapi menjadi seorang ayah berbeda dengan seorang pembisnis yang dalam hal ini semua orang selalu mendengarkan perkataan Oscar. Tapi sekarang Oscar tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada Franco, apalagi Franco hidup di zaman now yang berbeda dengan zaman mereka dulu. Malva meminta Oscar untuk bisa lebih memahami anaknya sendiri. Bukannya sadar, Oscar malah emosi karena sedang banyak beban pikiran. Oscar benar-benar dibuat stres melihat pergerakan sahamnya yang terus terjun bebas. Saat sedang berdiskusi dengan Hago bukannya mendapatkan solusi, Hago tetap saja meminta bayaran dari konsultasi ini. Sementara Franco semakin tidak bisa menghilangkan Malva dari pikirannya. Meski begitu, Franco hanya bisa menghayal saja dengan berkebun dengan Malva. Keesokan paginya saat Oscar sedang teleponan dengan Hago, Franco kembali menemuinya dan memaksa Oscar untuk berbicara sebentar. Franco pun bertanya apakah alasan Oscar dulu meninggalkannya. Selama ini Franco ternyata terus bertanya-tanya mengenai hal tersebut dan berharap bisa mendapatkan jawabannya. Selama ini Franco sangat berharap memiliki sosok ayah dalam hidupnya. Ada masanya ketika dulu Franco membutuhkan bimbingan sang ayah, namun dia tidak pernah bisa mendapatkan kesempatan itu. Ibunya juga tidak pernah mau memberitahu Franco alasan Oscar meninggalkan mereka. Jadi dia meminta Oscar untuk memberitahunya sekarang. Oscar hanya menjawab apa yang sudah hilang dari kehidupan Franco biarlah seperti itu. Dia tidak berharap Franco mau memaafkan perbuatannya dulu, karena itu memang keinginannya sendiri meninggalkan mereka. Intinya Oscar lebih mementingkan karir dan sekarang dia berhasil membuktikannya kepada mereka. Mendengar perkataan tersebut membuat Franco sangat sedih karena sadar dulu Oscar memang tidak menginginkannya. Karena itu Franco memilih untuk pergi dari rumah ini. Saat Franco sedang packing, Malva mendatangi Oscar untuk bertanya kenapa dia membiarkan Franco pergi. Malva pun mencoba mengingatkan kalau Franco adalah anaknya sendiri. Oscar hanya menjawab itu keinginan Franco, mungkin lebih baik dia pergi karena mereka bisa hidup berdua seperti sebelumnya. Tapi Malva juga ingin mengakhiri hubungan mereka. Mendengar itu membuat Oscar marah dan menuduh Malva meninggalkannya karena dia sekarang yang mulai bangkrut. Malva tentu saja membantah tuduhan tersebut karena bukan itu alasannya. Tetapi selama ini Oscar tidak pernah bisa memahami keinginannya. Oscar kemudian mendatangi Franco dan berkata dia sebenarnya bukan menolak kehadiran Franco, tapi Franco mengingatkan Oscar dengan kehidupan yang dulu dia benci. Kehidupan yang serba terbatas dan tinggal di kota kecil. Oscar dulu terpaksa meninggalkan ibu Franco karena dia wanita yang sederhana, sedangkan Oscar adalah pria ambisius yang haus akan kesuksesan. Ibu Franco jelas bukan orang yang tepat untuk keinginannya. Oscar meminta Franco tetap di sini bersamanya, tapi Franco sudah membulatkan tekadnya untuk pergi dan tidak akan pernah mencarinya lagi. Malva sendiri juga mulai mengemasi barang-barangnya dari rumah ini. Dia juga mantap untuk mengakhiri hubungannya dengan Oscar. Sedangkan Franco berjalan keluar meninggalkan komplek rumah mewah ini. Hal tersebut pun membuat Oscar semakin tertekan, ditinggal orang-orang terdekatnya. Pikirannya mulai menjadi tidak stabil karena ditekan oleh masalah harga saham perusahaan yang tak kunjung membaik. Oscar yang merasa harus menanggung semua beban ini sendirian nekat mengakhiri hidupnya sendiri di rumah mewah ini.